Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ramadhani dengan NIM 33332406162 Teknik Industri Angkatan 2024. Di sini aku dari kelompok 9, Praktikum Penelitian Operasional 2 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 2 yaitu Network Analysis. Nah, di sini untuk menyelesaikan tugas mingguan tersebut aku menggunakan dua software yaitu RStudio dan juga PromptM. Jadi langsung aja kita ke soalnya. Oke, jadi di sini untuk soal yang pertama, berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Avolion Express, jarak dalam satuan km. Nah, di sini udah ada rute-rutenya dan juga ada jaraknya. Nah, yang ditanya tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Nah, di sini kita menyelesaikannya menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Yang dimana di sini aku juga udah membuat sintaksnya. Di sini ada install dan juga aktifkan package. Nah, install package ini kita menginstal igrapnya dan juga untuk aktifkan itu tuh agar kita bisa memakai si package-nya atau si igrapnya itu. Nah, selanjutnya di sini ada definisikan simple dan sisi dengan bobot. Nah, jadi kita tuh mendefinisikan si rute-rute ini arahnya dari asalnya, terus tujuannya dan juga jaraknya. Ini dengan adjust data frame. Di sini ada from yaitu asal dan to itu tujuan dan wait itu tuh jaraknya. Sini untuk menentukannya itu bisa dengan cara kayak di sini kan ada A. Nah, A ini dia bisa ke B, bisa ke D, bisa ke C dan ini masing-masing ada jaraknya tersendiri. Nih kayak A ke B. A ke B itu jaraknya 5. Berarti dari from A to B, nah weight-nya ini 5. Terus selanjutnya dia bisa ke D dengan jarak 4. Berarti from-nya A, to-nya D, dan weight-nya itu 4. Nah, di sini juga bisa ke C dengan jaraknya juga 4. Berarti from A to C dengan jaraknya 4. Lalu selanjutnya di sini ada yang B, di mana B ini bisa ke E dan juga ke D. Jadi di sini from B to E dan from B to D. Dengan masing-masing jarak ini 19 dan juga 3. Begitupun juga seterusnya. Selanjutnya, di sini ada buat graf berarah dengan bobot. Jadi kita membuat grafnya, kita menentukan graf berarahnya dengan graf yaitu graph from data frame adjust directed true. Kenapa true? Karena memang jarak yang kita punya ini berarah, ada panahnya. Jadi benar-benar kayak tersusun, terarah gitu. Jadi kenapa di sini tulisannya true? Lalu selanjutnya ada plot graph. Di sini kita untuk membuat apa penentuan dari si grafnya kayak misalkan nih kita plot graph adjust label sama dengan graph ini tuh berdasarkan graph yang kita buat ini berdasarkan weight-nya dan vertex kolonnya ini pink, warna yang kita buat untuk grafnya itu pink dan juga size-nya ini 30 dengan adjust row size-nya 0,5 atau panahnya ini dengan jarak 0,5. Selanjutnya ada hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G. Nah, karena kan yang ditanyakan memang tentukan rute terpendek yang dilalui dari A ke G. Jadi kita menggunakan shortest path. Di mana shortest path ini kita menentukan ini berdasarkan graf dan juga dari data A, dari rute A ke G dengan berdasarkan si jarak-jaraknya ini. Terus juga di sini ada hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendek. Nah, di sini kita tuh menentukan kayak total jarak keseluruhan rute terpendeknya. Makanya di sini ditulis shortest distance atau kayak total jaraknya gitu. Kalau misalkan yang shortest path itu kan kayak kita menentukan dari dari penempatan si rutenya kayak dari A dulu kah, ke B dulu kah, ke C dulu kah, atau dan sebagainya. Nah, kalau misalkan shortest distance itu tuh lebih ke jarak dari keseluruhan si rute yang bakal jadi jalur terpendek gitu. Jadi ini bisa langsung kita run aja untuk menentukan hasil. Nah, di sini kita udah mengetahui nih jarak terpendek dari rute yang tadi, yang dimana kita mendapatkan shortest path, yaitu jarak terpendeknya itu dari A terus ke C, dari A ke C, terus habis C itu ke F, dan dari F ke G, yaitu dengan total jaraknya ini 13, karena kan dari A ke C itu 4, C ke F itu 6, dan F ke G itu 3. Dan kalau misalnya dijumlahin, itu tuh hasilnya bakal jaraknya 13 km. Lanjut untuk soal yang nomor 2.
Di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT OSI. Angka dalam garis menunjukkan jarak dalam satuan km. Dan di sini ada rute-rutenya. Tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, kita menggunakan metode spanning tree. Kenapa? Karena memang rute-rute yang ditampilkan ini, dia ini tidak berarah atau dia ini nggak ada loopnya. Jadi ini langsung aja. Yang pertama kita masih mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi. Di sini kita menentukan asal, tujuan, dan juga weight-nya atau jarak dari setiap rutenya. Jika misalkan di sini kan ada ke C. Dari C bisa ke A dan C bisa ke E. Berarti from C to A, from C to E. Nah, C ke A ini nih jaraknya 5 dan C ke E itu tuh jaraknya 6. Terus di sini ada A. A ini dia bisa ke B dan juga bisa ke D dan juga ke F. Kenapa nggak ke C? Karena tadi kan dia udah berasal dari C, jadi kita nggak ngambil ke yang C. Jadi untuk A ke B ini itu jaraknya 6, A ke D ini 13, dan A ke F ini A ke F yang ini itu jaraknya 27. Begitupun yang lainnya seperti itu. Lalu di sini ada buat graf berarah. Nah, di sini tulisannya false. Kenapa? Karena memang rute yang kita punya ini nggak berarah, nggak ada tanda panahnya. Jadi untuk graf berarah kita tulis false atau tidak berarah. Selanjutnya ada plot graf untuk visualisasi. Nah, ini kita menentukan visualisasi dari grafnya. Seperti yang tadi, cuman untuk yang nomor 2 ini aku menggunakan warna hijau, light green, dan juga size dan juga edge raw size-nya itu 0,5 sama aja kayak yang tadi. Terus kita menghitung minimum spanning tree-nya dengan MST atau minimum spanning tree dari graf dengan algoritma prim. Nah, kalau misalkan emang ini nggak bisa, kita menggunakan alternatif dari Kruskal. Lalu selanjutnya plot MST untuk visualisasi. Kita membuat visualisasinya atau membuat grafnya yaitu dengan MST Edge Label. Kita warnanya itu menggunakan warna biru dan juga size-nya 30 dan arrow size-nya itu 0,5. Bedanya yang ini sama ini apa? Karena kalau yang ini visualisasi awal. Kalau misalkan yang ini udah kayak visualisasi gitu. Lalu kita bisa langsung menampilkan sisi yang membentuk MSI-nya dan dengan cara ngeprint berdasarkan data frame. Lalu juga kita bisa menghitung total bobot atau total jarak yang kita tempuh. Ini bisa kita langsung running untuk yang nomor 2. Nah, di sini setelah kita running, kita mengetahui nih tampilkan sisi yang membentuk MST atau minimum spanning tree, yaitu di sini juga ada grafnya, yaitu bacanya itu dengan dari C itu bisa ke A, dari A ke B, dan B ke D, D ke E, terus D ke F, dan F ke G, dan itu masing-masing itu ada jaraknya. Nah, dari total jarak ini kita bisa menyimpulkan total jaraknya itu 36. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan menggunakan software PomKM. Nah, selanjutnya kita bisa ke PomKM, kita pencet modul, dan kita pilih yang networks, pilih yang new. Nah, kita untuk soal yang pertama itu shortest route. Nah, kita bisa isi. Nah, untuk network type-nya itu kita pilih yang directed. Untuk number of branch, data yang kita punya itu ada 12. Jadi kita isi dengan 12. Oke. Nah, untuk pengisian dari tabel ini, kita tuh memisahkan bahwa kalau misalnya tadi kan kita menggunakan kayak A, B, C, D, E. Nah, kalau misalkan ini kita menggunakan angka. Jadi kita memisahkan A itu kita sebut 1, B itu 2, C itu 3, dan seterusnya.
Jadi langsung aja untuk branch yang pertama, start node itu AAA berarti 1 1 1, lanjut BB yaitu 2 2, CC yaitu 3 3, DD 4 4, EE 5 5, dan F itu 6. Nah, end node atau tujuannya itu yang pertama itu BDC berarti 2 4 3, EDD berarti 5 4 4, FEF berarti 6 5 6 6 5 6, FGG 6 7 7, Ace 6 6 7 7. Nah, untuk distance-nya atau jaraknya itu 5 4 4 19 3 9 6 19 3 9 6 7 7 5 7 7 5 2 3. Oke, kalau misalkan udah, ini bisa kita langsung run solve. Nah, hasilnya sama untuk kumulatif distance-nya itu totalnya yaitu 13. Kayak nih, kayak dari A dia ke D, dari D dia ke E, dan E dia ke G. Dan masing-masing jarak ini 4, 7, dan 2. Jadi totalnya ini 13 km. Udah kita bisa langsung new lagi, lalu ke minimum spanning tree. Nah, sini kita bisa isi lagi. Number of branch-nya ini kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. Kita ada 12 juga untuk datanya. Jadi kita pilih atau kita isi dengan angka 12. Kita pencet OK. Sama seperti tadi, kita memisahkan bahwa A itu 1, B itu 2, dan seterusnya. Kita bisa isi untuk branch yang 1 itu. Atau start node-nya itu C 3 3, AA berarti 1 1, terus BB berarti 2 2, AD berarti 1 4, DD berarti 4 4, DE berarti DD berarti selanjutnya EF berarti 5 6. End node atau tujuannya yaitu AEB 1 5 2, DED 4 5 4, FEF berarti 6 5 6, GGG berarti 7 7 7. Nah, untuk cost-nya atau jaraknya itu 5, lalu 9, lalu 6, 13, 17. 9 27, 5 9 11, 2 1 2. Kita bisa langsung solve lagi. Nah, di sini bisa ketahuan nih yang hasilnya memang sama dengan software RStudio tadi, yaitu total jaraknya itu 36. Oke, mungkin cukup segitu aja penjelasan tugas mingguan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.